Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Zanggi dengan NIM 105741100224. Saya berasal dari program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelum saya mempresentasikan makalah yang saya buat, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf K selaku dosen pengampu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersamai saya untuk membahas materi yang akan saya paparkan ke depannya. Nah, materi yang akan saya bahas atau judul makalah saya adalah mazhab dan pemikiran tokoh ekonomi Islam kontemporer. Oke, latar belakang. Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang berkembang pesat dalam upaya menjawab berbagai persoalan ekonomi modern berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam perkembangannya, pemikiran ekonomi Islam kontemporer terbagi menjadi beberapa mazhab utama yang mewarnai dinamika teori dan praktik ekonomi Islam. 3 mazhab utama yang sering menjadi rujukan dalam studi ekonomi Islam modern adalah yang pertama mazhab Bakir As-Sadr, kemudian mazhab mainstream, dan mazhab alternatif. Nah, tujuan penelitiannya, yang poin pertama menjelaskan pengertian dan ruang lingkup mazhab ekonomi Islam. Poin kedua ada mengidentifikasi macam-macam mazhab dalam ekonomi Islam. Poin ketiga menganalisis perbedaan pandangan antar mazhab ekonomi Islam. Dan poin keempat ada mengetahui pengaruh mazhab terhadap perkembangan ekonomi Islam modern. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pemahaman tentang landasan pemikiran ekonomi Islam. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, mazhab Bakir As-Sadr. Mazhab ini berangkat dari pemikiran Sayyid Muhammad Bakir As-Sadr, seorang ulama, pemikir dan filsuf besar asal Irak yang menulis karya monumental Istiqhaduna atau Ekonomi Kita. Dalam karya tersebut, As-Sadr berupaya membangun sistem ekonomi yang benar-benar berlandaskan nilai-nilai Islam tanpa harus meniru pola kapitalisme maupun sosialisme. Yang kedua ada mazhab mainstream. Mazhab mainstream berkembang melalui pemikiran para ekonomi muslim modern seperti Muhammad Umar Kapra, Muhammad Najatullah Siddiq, Khursyid Ahmad, Monzer Khaff, dan Muhammad Abdul Mannan. Mazhab ini berpandangan bahwa perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada cara mencapai tujuan, bukan pada tujuannya. Yang ketiga ada mazhab alternatif. Mazhab alternatif muncul sebagai kritik terhadap dua mazhab sebelumnya. Tokohnya antara lain Timur Quran yang menilai bahwa ekonomi Islam seringkali gagal membedakan antara ideal normatif dan realistis empiris. Mazhab alternatif muncul sebagai aliran pemikiran yang bersifat kritis terhadap tidak hanya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi juga terhadap konsep ekonomi Islam yang telah berkembang sebelumnya. Kemudian penyelesaian masalah. Mazhab alternatif menekankan ekonomi berbasis tauhid, etika, dan keadilan sosial sesuai dengan tujuan syariah atau maqasid syariah. Kemudian mazhab Bakir As-Sadr membangun sistem ekonomi Islam mandiri dengan konsep keadilan sosial, kepemilikan berlapis, dan penghapusan riba. Kemudian ada mazhab mainstream mengadaptasi teori ekonomi modern dengan nilai-nilai Islam melalui perkembangan bank syariah, sukuk, dan asuransi syariah. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari makalah saya. Kesimpulannya adalah pemikiran ekonomi Islam kontemporer terbagi ke dalam 3 mazhab utama, yaitu yang pertama Bakir As-Sadr yang sudah saya jelaskan tadi, yang menekankan pembentukan sistem ekonomi berlandaskan nilai-nilai secara murni. Mazhab mainstream yang bersifat moderat dengan mengadaptasi teori ekonomi konvensional sesuai prinsip syariah. Dan yang terakhir tadi adalah mazhab alternatif yang bersifat kritis terhadap keduanya dengan mendorong pembaruan paradigma agar ekonomi Islam lebih realistis dan empiris. Baik, itulah tadi
makalah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.